Sungguh kami bersyukur kami punya penolong yang luar biasa dalam hidup kami. Roh Kudus, turunlah sekarang, hatiku sebagai bait-Mu, hidupku jadi bejana-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Hidupku, ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan rindu kami Tuhan. Rinduku, ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur, nyatakan kami tidak pernah takut Tuhan. Oh, ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sama-sama kita bangkit berdiri, lebih lagi nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus
Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Biar semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, kami menjadi lebih dewasa dan iman kami semakin murni. Dan ketaatan kami menguduskan hidup kami. Dijauhkan Tuhan dari hati yang memberontak, tetapi berikan kepada kami hati yang taat, tunduk kepada firman-Mu. Engkau memberkati kami semua Bapa di surga. Engkau adalah Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu kepada setiap umat-Mu. Saat ini juga yang ada di tempat ini. Biar Engkau terus sucikan, kuduskan. Supaya kami boleh menjadi gambaran Tuhan. Supaya kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Dengan karakter-karakter Tuhan yang kami adopsi dalam hidup kami. Sehingga kami mencerminkan firman yang hidup dalam kehidupan kami. Kau memberkati segala pekerjaan kami. Karena firman-Mu akan menuntun kami, memberikan masa depan kami. Memberikan kekuatan, pengharapan dan kemenangan. Dan firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Memulihkan kami, menyembuhkan kami. Memberi kekuatan kepada setiap kami yang dalam pergumulan. Dalam masalah dan pekerjaan, karir, studi, keuangan, maupun keluarga. Tuhan kami percaya juga di dalam rohani kami. Biar itu kasih-Mu tetap melimpah. Engkau memulihkan, menyembuhkan kami semua. Memberikan hikmat dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk membuka hati kami sebagai tempat firman Allah. Tempat perbendaharaan firman Allah. Takhta daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap kita berdiri. Ikutin kata-kata saya, yaitu Mega Project Karakter Kristus kita hari ini. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan. Belas kasihan. Giat atau rajin. Giat atau rajin. Hormat. Hormat. Kebaikan. Kebaikan. Belas kasihan. Belas kasihan. Giat atau rajin. Giat atau rajin. Hormat. Hormat. Kebaikan. Kebaikan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kenapa kita ada pengajaran tentang karakter Kristus? Dan itu bukan dari saya, memang sejak awal ketika Tuhan menyuruh saya untuk membuka gereja dan memberikan kembali ke ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus itu harus dilakukan dan ditaati. Jikalau tidak ditaati, maka ajaran Yesus itu akan menjadi hakimnya pada saat akhir zaman. Sehingga kita ada karakter Kristus karena memang diajarkan supaya kita jangan hidup dalam kejahatan. Bahkan orang jahat pun kita harus baik. Itu perintah firman Allah. Supaya kita dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala melayan Tuhan. Itu juga satu perintah. Kita harus rajin. Kata Tuhan juga belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita harus belajar lemah lembut, rendah hati juga. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan usahamu berhasil. Hormati pemimpin, hormati juga setiap orang. Itu satu perintah yang harus kita taati, tidak bisa tidak. Karena dalam 10 hukum Allah, 4 itu yang pertama tentang Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, dan jangan terus semua saudara. Kuduskan hari Sabat dan sebagainya. Tapi yang kelima dikatakan hormatilah orang tuamu. Itu satu perintah. Tapi kita kerap kali tidak menghubungkan itu dengan berkat. Kita menghubungkan dengan hal-hal yang lain. Kita melupakan untuk menghormati orang yang membesarkan kita, yang berjerih lelah, yang berkorban dengan sungguh-sungguh. Itu Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan, gak mungkin kita hormati orang tua. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan hormati orang tua. Tapi sekarang banyak orang di gereja semakin aktif, semakin tidak menghormati orang tua. Berarti ada sesuatu
di gereja ini yang perlu diluruskan kembali, yaitu ketaatan akan firman Allah. Jadi sifat daripada firman Allah itu adalah mencipta, memperbarui, memperbaiki, menjadikan. Jadi bukan cuma satu himbauan. Ketika firman Allah itu disampaikan, semuanya itu jadi. Tidak ada yang tidak jadi. Ketika dia berkata kepada semua alam semesta, berkata, jadilah terang. Terang itu nggak ada suara, nggak ada juga dia. Terang pun nggak ada, tiba-tiba muncul ada. Jadilah benda-benda di langit, nggak pernah ada benda itu, nggak pernah dengar, tetapi tiba-tiba ada. Bisa paham ya? Karena sifatnya firman itu harus terjadi dan ditaati. Kepada siapa dia bicara. Harus. Gitu loh. Kata harus mesti kita simpan dulu. Kalau kita nanti bicara harus, ketemu orang-orang teologi, kita akan berdebat sampai sepanjang tahun. Kenapa? Karena pandangan bisa berbeda, tapi dengarkan dulu firman ini. Setelah itu baru kita bisa nangkap. Ketika firman Allah itu berkata kepada Taufan, diam, gak punya telinga, gak punya hati, dia bisa taat. Ketika dia bicara kepada pohon ara, kering, dia tidak punya hati, tidak punya telinga, taat. Ketika dia bicara kepada Lazarus yang mati, yang sudah mati, gak punya hati, gak punya telinga, keluar. Ketika dia berkata kepada iblis, keluar. Ketika dia bicara kepada penyakit, sembuh. Seandainya mata kita sakit, Tuhan berkata, lihat langsung. Mungkin tangan kita sakit atau kaki kita lumpuh, berjalan dia. Karena firman itu tidak bisa tidak. Harus ditaati. Oleh benda, oleh materi, oleh semua ciptaan Tuhan. Tetapi oleh manusia, firman jarang ditaati. Untuk manusia dan malaikat saja. Karena mereka punya free will. Paham ya? Punya free will. Saya punya tubuh. Tuhan ngomong, sepatu lepas ya. Tanpa saya suruh. Firman itu berkata begitu. Nah, tetapi ketika baju menjadi kuning. Itu harus dijalankan. Fengki pergi misi. Gak iso capek, jangan saya dulu. Ayo ibadah sungguh-sungguh. Biasa-biasa aja dulu. Toh gereja sama aja. Ampuni. Gak bisa lah, kapan-kapan aja. Gak gampang orang tipe seperti ini diampuni. Kita itu jujur ngomong. Di gereja ini enggak, tapi ya kita harus koreksi semuanya. Sifatnya firman itu harus ditaati. Harus ngomong mau teologi sehebat apapun juga. Itu Pak tidak memaksa karena kita punya free will. Loh tapi kan benar Pak. Kalau sampai kita tidak taatkan firman Allah, ada hukuman. Berarti itu kan harus ditaati. Amin. Jadi jangan cuma melihat kasihnya Tuhan saja. Akhirnya kita ini lebay di firman Allah. Sehingga di gereja sudah tidak ada perintah. Tidak ada ajaran. Di gerejanya cuma seremonial. Ritual. Cuma datang di gereja rame-rame. Sudah gak bingung firman Allah. Yang penting acaranya bagus, meriah, hebat. Bisa hebat meriah karena banyak orang kaya yang cuma memang mau dihormati hanya memberi uang. Dia belum tentu memberikan hati kepada firman Allah. Sehingga dia memberikan uangnya kepada siapa saja yang bisa menghormati dia. Tetapi kalau dia menghormati firman Allah, dia tidak memberikan hanya untuk keramaian. Dia akan memberikan hatinya kepada Tuhan.
firman Allah itu tidak bisa dilalaikan, Bapak Ibu. Harus ada satu ketaatan. Makanya Mega Project salah satunya harus taat. Ayo besok kita pergi ke tempat itu, tempat gempa bumi. Jangan, Pak. Loh, kenapa? Ini saya masih ada kerjaan. Padahal mungkin bohong. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Manusia itu banyak. Ngomong di gereja itu sudah taat, itu hanya kebiasaan. Tapi ketaatan itu bukan cuma di gereja. Di gereja itu hanya satu, datang ke rumah Tuhan. Untuk mendengarkan perintah dan kita taati. Jadi ketaatan itu sudah hilang di gereja. Kesetiaan sudah tidak ada lagi. Sehingga rendah hati tidak ada. Semua dunia mulai bercampur. Sebab itu tema kita hari ini yaitu tentang taat kuasa firman. Itu ajaran Tuhan selalu saudara kasih, saudara pelajari semuanya. Apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuatlah itu lebih dulu kepadamu. Oh, buru-buru begitu Tuhan. Kita di gereja pasang muka sadis gak gampang. Apalagi aku sekarang sudah punya titel, punya kedudukan, suamiku, istriku orang kaya, di kantor aku naik pangkat, mobil sudah berubah. Siapa aku? Sudah beda. Makanya susah sekali. Susah, belum tentu taat. Jadi penipu, diberkati, gak jadi taat, jadi pemeras. Karena hati kita ini masalahnya duniawi, kedudukan. Bukan hati yang taat. Kalau saudara lihat di dalam kitab dulu, kita buka dulu kitab lain dulu, jangan yang disimpan ini. Yaitu Yeskiel 38 ayat 26. Apa kata perjanjian lama sebelum Yesus turun ke dunia ini? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang itu sudah dinubuatkan. Dan Yesus datang ke dunia itu memberikan hati yang taat. Bukan cuma percaya kepada Yesus Kristus. Supaya apa? Melalui ketaatan tadi itu menghasilkan kekudusan. Tadi Yeskiel 38 itu, ayat 23. Setiap kali Tuhan berkata, ampuni dia. Aduh sakit Tuhan. Gak cocok. Tetap ampuni. Kudus kamu hari itu. Amin. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan kebaikan. Gak cocok tipe orang seperti ini, aku mesti baik. Tapi tetaplah. Kudus kamu hari ini. Setiap kali kita taat, kekudusan muncul. Setiap kita melanggar, hukuman muncul. Berapa banyak hukuman yang kita terima. Oh itu kan kasih karunia Allah Pak, darahnya itu. Sudah kalau bicara gini gak akan selesai kita. Gak akan selesai, buat apa kita ada firman Allah. Gitu loh. Itu keselamatan sudah diberikan oleh Allah cuma-cuma. Sudah gak usah bicara itu lagi, para teologi-teologi yang hebat-hebat. Berhenti bicara itu. Itu pekerjaan Allah. Pekerjaan kita ini adalah hati yang taat kepada firman Allah. Sudah gak usah bongkar-bongkar lagi. Amin. Kasihnya Allah itu membersihkan hati kita semuanya. Dosa. Tapi kasihnya Allah membuat hati kita menjadi kasih. Sehingga kita melakukan firman Allah. Kasih Allah. Jadi saudara sekarang ini dibolak-balik semua kelihatannya bagus. Oleh karena itu kita lihat dulu poin pertama dulu. Poin pertama, firman itu untuk ditaati. Firman itu untuk ditaati. Katakan firman itu untuk ditaati. Orang sudah ngomong gini aja gak taat, apalagi nanti disuruh pergi. Ya abang cuma ngomong ya gak taat tuh. No. Firman itu harus ditaati. Nah orang saat masih ragu-ragu juga. Apalagi kamu disuruh jualah hartamu bagikan orang miskin setengah mati. Oke, firman itu harus ditaati. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tanggung sendiri.
Gitu. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi yang enggak taat hukuman, yang taat menerima upahnya. Tapi kita selalu mencari upah tanpa ketaatan. Hanya melalui doa, minta-minta dengan iman yang luar biasa. Ini satu manipulasi yang hebat. Oh Pak, iman kan bisa mendatangkan semua. Bisa, mindahkan gunung pun bisa. Walaupun kamu punya iman sempurna memikirkan gunung. Kalau nggak punya kasih nggak ada gunanya. Berarti iman itu paling dasar untuk menjadi orang percaya. Tapi setelah menjadi percaya itu harus meningkat kepada kasih. Amin. Bukan terus memperbesar imannya kepada dunia. Imannya yang murni akan membuat mengasihi Tuhan dia. Dan sesama. Tapi kalau imannya suka ke dunia. Dia sudah mulai pindah hujan turun. Hujan gak turun. Saudara. Mau kamu sembuh, bangkit, semua. Akhirnya kita jadi demonstrasi. Dan kemudian Tuhan berkata, nyala kamu sekali membuat kejahatan. Yang suka bernubuat yang aneh-aneh. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan dalam dirinya. Imannya punya, tapi tidak ada ketaatan. Loh kok enggak ada Pak? Ya buktinya diusir Tuhan itu kan enggak taat. Jadi dia cuma menggunakan nama Tuhan saja. Itu harus diingat itu. Tetapi kalau kita taat itu berbeda. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Bayangin dia ngomong, aku yakin masa depanku, aku yakin pasti janji Tuhan tepati. Aku yakin 100%. Yakin. Ayo misi, jangan dulu Pak. Jangan saya, nantilah. Sudah kalau gitu kamu belajar untuk melayani dulu, tunggu dulu sabar. Yakinnya 1000%. Kalau pendetanya kalah malah. Aku yakin yang lebih hebat dari kita. Tapi ketaatan tidak ada. Berarti imannya ke duniawi. Bukan kepada Tuhan. Maaf saya mesti ngomong. Ini sekarang kalau kita bongkar pelan-pelan banyak. Tapi kita nggak usah bongkar lah. Belum bongkar kita usah pusing. Kita pelan-pelan kita bicara aja pelan-pelan. Kita nanti satu-satu dulu. Jadi firman itu ada di mana? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu, himbauan bukan perintah. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sini. Tetapi apa yang terjadi? Ketika firman Tuhan disampaikan, firman itu tidak masuk di hati kita. Mungkin di semak berduri atau di tempat yang lain. Dicuri oleh iblis. Tapi yang pasti firman itu nyangkut di telinga. Sehingga kita senang dengan ngerumpi-ngerumpi. Gosip fitnah. Firman tersangkut di telinga. Sehingga kita senang cerita-cerita dongeng-dongeng yang menyenangkan. Jangan perintah-perintah. Udah capek kerja. Firman itu terselip di telinga. Sehingga kita senang cuma orang memuji kita. Firman itu terselip di mata kita. Tersangkut. Sehingga kita selalu melihat kesalahan orang lain. Tidak pernah melihat kesalahan kita sendiri. Kita selalu melihat kerjaan kita bagus, tapi kita tidak tahu bahwa kerjaan kita itu belum tentu baik di hadapan Allah. Firman itu hanya tersangkut di mata kita. Sehingga kita selalu melihat duniawi, kemegahan, acara yang bagus, ganteng, kaya, mewah, semuanya. Firman tidak di hatinya, tidak pernah merubah. Firman itu tersangkut di mulut kita. Sehingga kita selalu memperdebatkan firman Allah. Pak Fengki, firman tidak bersifat memaksa. Itu Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan itu kasih. Oh iya. Coba ayatnya Pak Fengki. Saya gak perlu banyak ngomong.
Ketika semua Tuhan berkata jadi, enggak jadi. Semua di luar manusia sama malaikat. Tapi kepada malaikat dan manusia banyak enggak jadi. Karena dia punya free will Bapak. Tapi sifatnya firman itu adalah menjadikannya. Harus ditaati. Gak bisa. Kalau enggak taat masuk neraka. Kalau taat dapat upahnya. Selesai. Amin. Sudah kita gak usah panjang lebar. Itu memang sudah fokus. Itu sudah kamus yang tidak bisa dirubah. Jangan diotak-atik dengan cara lain. Pandangan-pandangan yang gak karuan menyimpang ke kiri ke kanan. Nanti seperti iblis itu. Dia pakai ayat untuk nyoba Yesus. Bukan untuk mengubah dirinya. Untuk mencoba Yesus. Karena firmannya terselip di mulutnya. Dan firman itu terselip di tangan. Di dalam mana? Di saku kita. Makanya selalu ngomong. Pak ngomong sih ngomong. Kantong kempes Pak. Ngomong mau muluk-muluk. Pelajar muluk-muluk. Hidup susah. Duit gak ada. Selalu omongannya uang. Firman itu harus terselip di dalam hatimu. Amin. Mengeluh itu sukar. Capek, sakit. Aku sakit. Berat. Bersyukur itu gampang. Cuma puji Tuhan. Gak sampai action macam-macam. Kalau mengeluh gak ada gini. Aku capek ya. Aku gak ada. Capek. Aduh ikut Tuhan selalu begini aja. Capek semuanya. Tapi kalau bersyukur. Masa aku bersyukur ya. Gak ada. Ya aku bersyukur Tuhan cukup. Walaupun gak mimpinya gitu enggak. Tetapi kerap kali. Yang menggerutu, yang dilarang Tuhan dilakukan dengan gampang. Yang bersyukur, yang perintah Tuhan tidak dilakukan. Semua sama, bisa termasuk saya juga. Kalau kita di gereja aja diajari mega project begini, apalagi di tempat lain, jangan bicara lagi. Yang tahu aja susah melakukan, apalagi yang gak tahu. Yang diarahkan jalan aja kepada Tuhan, gak bisa jalan. Apalagi yang dijalankan di jalan dunia yang lain. Gak akan pernah ketemu. Sama jalannya. Cepatnya sama. Arahnya berbeda. Firman itu harus tersangkut. Dan tersimpan di dalam hatimu. Dan harus ditaati. Tidak bisa tidak. Udah tegang semua. 10 menit selesai sebentar lagi. Tapi ini saya kasih tahu firman ini gak main-main saudara. Saya akan tulis buku banyak hal. Tetapi mungkin ini akan mengubah paradigma semua pendeta. Saya disuruh Tuhan pergi ke Sumatera Utara. Kamu gak bisa kirim uang, tapi kamu pergi. Saya setelah Natal sudah capek. Besok saya cari tiket untuk lusa berangkat. Tidak main-main lagi. Setelah tanggal 28 khotbah, 29 saya berangkat. Udah suara serak, masih keluar darah. Masih tidak stabil tubuhnya, saya tetap berangkat. Hari Minggu 8 kali khotbah. Senin 5 kali. Belum malam masih ketemu jemaat-jemaat kita. Ngomong sampai jam 11 malam. Saudara, oh ya gampang Pak itu. Bagi saya, bukan hanya punya iman. Saya gak punya iman untuk pergi ke Sumatera Utara. Keinginan gak ada. Udah kecapean. Tapi ketaatan itu yang harus melakukannya. Amin. Taat itu berarti melawan daging kita. Gak ada orang taat cocok dengan daging dan keinginanmu. Justru keinginan kita, tujuan kita berbeda dengan Tuhan. Makanya untuk taat itu melawan daging kita terus. Apa yang kita suka, kita jalanin. Apa yang Tuhan suka, kita gak lakukan. Justru sebaliknya sekarang, apa yang aku suka, aku gak lakukan. Yang Tuhan suka, aku lakukan. Itu ketaatan. Ngomong gampang, gak gampang. Makanya taat ditaruh hari Sabtu. Bukan Jumat. Jumat itu setia. Taat itu hari Sabtu. Supaya Minggu ada kekudusan. Minggu ada rendah hati kekudusan. Itu program bukan Frank yang buat. Tapi Tuhan sudah buat rapi semuanya. Makanya kalau sudah Sabtu taat pasti Minggu kudus. Hal yang kedua. Sampai 2 saja cukup. Iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan. Saya punya iman Pak. Saya ini banyak teman saudara. Banyak teman. Simpel cerita sederhana saja.
Dia tidak punya iman untuk menghadapi persoalannya. Mungkin utangnya gede atau enggak, saya nggak tahu lah. Pokoknya ada utang berat lah bebannya. Bagi dia besar atau kecil, tapi dia tidak mampu masalahnya. Kalau mampu mau besar kecil gampang. Nggak mampu sudahan. Saya cuma ngomong diulang-ulang. Kalau nggak bisa, ya sudah, yang mudah dikerjakan dulu. Yang itu kamu selesaikan dulu, ketemu orangnya, dirunding. Kita harus bayar berapa supaya asetmu kembali. Gak bisa Pak, ini utangnya gede, itu pun dibalik kan gak bisa. Kita perlu duit dulu sekian miliar baru selesai semuanya. Saya diam. Bulan depan saya datang, selesaikan dulu itu. Gak bisa, kalau gak punya miliar kan gak bisa selesaikan ini. Gitu loh. Kita percuma nanti itu, ya sudah. 5-6 kali. Terakhir kan gak tahan. Gitu. Saya bilang, ayo pergi sama saya ke sana. Gitu. Ketemu orangnya. Gitu loh. Tawar, duitnya, tawar. Gitu. Tawar, saya bilang gitu, tawar aja. Bayar urusan belakang. Tawar dulu, jangan langsung di cash. Sudah tawar berapa? Angsuran pikir dulu. Saudara, dia tidak punya iman. Dia cuma taat. Ketemu orangnya, selesai. Boleh. Diambil kembali, kena denda. Bayar dendanya, dikasih angsuran. Wah senang puji Tuhan. Dapat angsuran. Ini kalau selesai dijual lumayan Pak. Tiba-tiba datang satu teman datang begini. Gimana kamu? Aduh aku baru selesaikan urusan sama orang. Urusanku satu selesai. Orangnya mau kembalikan asetku. Aku disuruh ngangsur cuma tidak banyak. Berapa angsurannya sekian? Saya pinjemin. Lunas minta potongan. Gitu saudara. Dipinjemin. Selesai itu. Kalau laku bayar saya, kalau nggak laku jangan bayar. Tuhan kerja, dia tidak punya iman untuk menyelesaikannya. Tapi dia taat kepada firman Allah. Apakah di sini punya iman memindahkan gunung? Ngusir setan aja takut, malah kita yang diusir. Betul nggak saudara? Coba saudara ngusir setan. Belum ngusir saudara yang keluar duluan lah. Gitu. Keluar. Nggak mau keluar Pak Fengki, aku yang keluar aja Pak Fengki. Itu sudah umum. Gitu loh. Tapi belajarlah untuk taat firman Allah. Amin. Ya, kita lihat dulu Lukas pasal 5 ayat 3-7. Banyak cerita, nanti seri 2 ada. Suatu hari murid-murid itu mencari ikan. Sepanjang malam gak dapat, padahal jagoan. Pagi-pagi membersihkan jalannya, perahunya dibersihkan. Tuhan tahu kalau mereka gagal. Gak ada ikannya, gak ada bau. Tuhan duduk di perahunya Simon ini. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ngajar. Jadi bukan cuma nyangkut di telinga. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Perintah toh? Bertolak ke dalam, tebarkan jalamu. Simon punya iman? Gak punya. Kita lihat. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Itu bahasa kita kerap kali begitu kalau ngomong. Saya ngomong sama gembala, mesti layani. Gini Pak Fengki, kalau sudah gini pasti nolak ini. Kalau enggak, gitu loh. Sama, ini jawabannya bahasanya kan sama Tuhan beda ini. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Ada iman dong. Tetapi karena engkau menyuruhnya, ya sudah, aku tebarkan jala juga. Dia enggak yakin. Ada yang cuma taat. Dalam hati gak percaya, nanti lihat sendirilah. Tarik. Kok berat ini? Berat.
sekali. Ternyata penuh ikan. Mungkin saudara nggak punya iman sehebat itu. Ngusir setan aja pun saudara nggak mampu mungkin. Kita yang keluar. Mungkin seperti itu. Tapi jangan kecil hati, jangan sampai dikejar. Pompa imanmu, kaya, punya gunung, punya mesin, punya apa. Udah, stop dulu lah. Itu dia punya itu seperti itu. Itu iman sudah selesai kita. Yang kita pelajari sekarang, iman itu menuju kepada ketaatan. Kamu tidak sahabat pendeta itu. Ya, tapi belum tentu dia masuk surga juga, kita nggak tahu. Kamu nggak bisa apa-apa mungkin. Doa pun berat. Taati firman Allah, tidak ada yang lain. Katakan amin dulu saudara. Tidak ada yang lain, harus taat firman Allah. Kalau taat itu mesti melawan dagingmu. Melawan egomu. Melawan dirimu sendiri. Ketika Tuhan suruh saya dalam kondisi yang sulit. Perusahaan saya masih kena urusan perdata. Barang tidak boleh keluar. Uang di bank tidak boleh diambil. Masih proses pengadilan bukan setahun. Barang busuk semua di gudang. Anak baru lahir gak punya uang, saudara. Gimana? Mau dagang gak bisa. Tuhan suruh pergi ke NTT. Mana mau? Bayangin, NTT, saya pergi. Ikutin Tuhan. Perintah saya ikutin. Setiap perintah saya ikutin. Makanya ada kata-kata, Frankie, you have to go there. Because I have to go there. Itu perintah. Kamu harus ke sana. Harus. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Karena bukan pas. Tapi have to. Saya juga enggak bisa Inggris. Gara-gara ngomongan ini saya ngerti cuma ini aja. Jangan tanya saya mau belajar bahasa Inggris. Saya enggak mampu. Gara-gara have to. Saya tanya istri saya kan pernah sekolah bahasa Inggris itu. You have to go there. Berarti aku punya ke sana. Have itu kan punya. Bukan, kalau have itu harus. Loh beda emas. Emas itu harus, tidak boleh tidak. Kalau have itu harus, tapi terserah kamu mau enggak. Oh dari perintah, tapi tetap ada free will. Saya berangkat. Dalam kondisi susah. Dalam kondisi berat. Beli susu anak pun tidak ada. Uang ditipu orang. Orangnya masih kaya. Gitu. Saya datang cuma bilang, ya ini uang saya, boleh dikembalikan sedikit. Saya cuma dikasih roti mari satu, gak kurang ajar saudara. Uang ratusan juta, hampir miliar dikasih roti mari satu. Saya bilang, saya tidak akan pernah merasa terhina. Saya akan taati firman Allah. Karena itu pelajaran untuk melawan daging hak dan hak kita. Kalau kita masih merasa punya hak sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, aku punya hak. Frankie manusia, kok aku juga manusia. Kita tidak akan pernah. Gereja ini hanya cuma seremonial. Kita harus belajar taat kepada firman Allah. Amin. Di gereja ini bukan diajari taat kepada Frankie, kepada firman Allah. Kalau kita ngomong firman Allah, saudara gak taat, bagaimana? Saudara mau jadi contoh dalam pelayanan. Kalau kita di gereja sudah diajari untuk taat, itu mega project karakter Kristus. Kalau kita nggak taat, bagaimana nanti kita nyuruh anak kita taat? Kita kerap kali menjadi contoh yang jelek kepada anak kita. Di gereja pun kita tidak pernah jadi contoh yang baik. Kalau di gereja pun kita suruh berdamai, tidak bisa berdamai. Kita masih memikirkan diri kita, kepentingan kita, kedudukan kita, ekonomi kita, bisnis kita. Dan semuanya cuma kita. Ya kalau kita bersama-sama, kita itu, bukan kita Pak, bukan. Kita itu saya. Cuma di hadapan Tuhan ngomong kita. Nanti kalau diberkati Pak Frankie, kita, somong kosong. Aku sudah 1000 kali dengar begini kok. Gitu. Sekarang lebih baik aku doakan aku sendiri daripada kamu yang ngomong kita. Karena apa? Orang yang seperti itu, hanya cuma mikir diri sendiri. Tidak pernah mikir pekerjaan Allah. Karena orang itu tidak taat. Taat itu hanya supaya dapat berkat. Bukan taat untuk memberikan hatinya kepada Allah. Jadi ini saudara, di awal tahun, kita tidak bisa tidak. Ketika Tuhan berkata kepada orang lumpuh itu, orang lumpuh tidak minta sembuh. Cuma ada orang lumpuh digotong, turun. Tuhan cuma ngomong gitu. Dosamu diampuni. Orang gak minta doa, diampuni.
Saat itu sudah diampuni dia. Betul kan? Sudah diampuni. Apa orang, wah aku sudah diampuni? Enggak. Persoalan belum jalan. Masalah jalan inilah perlu ketaatan. Gitu loh. Dan berkata, aku berkata kepadamu, bangkit berdiri berjalan. Dia taat. Dosa sudah diampuni semuanya. Ketaatan itulah urusan kita hari ini. Sebanyak mungkin firman Tuhan yang diajarkan, sebanyak itu kita harus taat. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tepuk tangan aja nggak taat itu. Kau memberkati kami semua di tempat ini, kau menyucikan kami semuanya. Ini murid-muridmu, sahabat-sahabatmu yang baik Tuhan. Yang sedang belajar, bukan untuk ke gereja, bukan untuk seremonial, bukan menampakkan diri, bukan untuk mencari kepentingannya. Bahkan mereka akan melepaskan semua kepentingannya. Mereka ingin belajar taat kepada firman Allah. Mereka nggak hitung-hitungan dengan Tuhan lagi. Semua pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang ditugaskan. Bahkan yang tidak ditugaskan menjadi kewajiban kami akan lakukan dengan baik. Engkau beri kepada kami hati yang baru, yang taat. Supaya kami bukan hanya punya bicara iman. Kami yakin. Tetapi ketaatan tidak ada pernah. Bahkan mungkin di teman-teman kami di tempat ini. Seperti Simon yang sudah gagal. Yang sudah tidak punya lagi iman. Mana mungkin aku bisa dapat ikan. Sudahlah, jauhkanlah itu. Aku tak cari firman Allah saja. Gitu. Tapi firman Allah berkata, jangan mundur, kerja lagi. Apa yang mau dikerjain Tuhan? Sudah gak ada. Anakku sekolah setengah mati. Tapi karena engkau katakan gak ada pilihan. Aku lakukan kembali, aku melayani sungguh-sungguh. Disitulah Tuhan akan buka pintunya. Jangan mengejar iman yang besar tapi duniawi. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita iman. Supaya iman itu kembali kepada Tuhan, membaca firman Allah. Supaya disitulah muncul kebenaran-kebenaran itu akan muncul seperti air hidup. Engkau memberkati kami semuanya. Kami mau bersyafaat untuk gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya boleh menjadi berkat. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, agar dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk berjemaat, untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Jikalau mereka datang dengan persoalan, biarlah mereka pulang dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terlebih setiap firman yang kami dengar, kami mau belajar untuk mentaatinya. Dan kami percaya Tuhan telah menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Dan juga kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat Tuhan. Baik itu pembangunan gereja, diakonia Natal yang telah disalurkan, dan juga ucapan syukur perpuluhan. Kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Habel, biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya kemurahan dan kasih Tuhan membalas setiap kebaikan hati umat-Mu di tempat ini. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra.